Sebagai kota suci bagi tiga agama, kota tua Yerusalem memiliki banyak tempat bersejarah. Bagi umat Kristiani yang sedang merayakan Paskah, kapel kenaikan Yesus menjadi tempat yang wajib dikunjungi. Selamat datang di Yerusalem. Tempat ini namanya Bukit Zaitun, dalam bahasa Inggris disebut Mount of Olives, sama sih artinya Bukit Zaitun juga. Karena zaman dulu di sini nih banyak pohon-pohon zaitun. Sekarang sih masih ada, cuma mungkin nggak sebanyak dulu. Dan dari sini kita bisa lihat kota tua Yerusalem. Dulu sih pernah dikuasai Jordan tempat ini, cuma sekarang menjadi salah satu tempat ziarah bagi umat Kristiani. Tidak hanya bagi umat Kristiani, kota Yerusalem juga menjadi kota suci bagi umat Muslim dan Yahudi. Bagi umat Muslim, keberadaan Masjid Al-Aqsa menjadikan kota Yerusalem sebagai kota penting ketiga setelah Mekah dan Madinah. Sedangkan bagi umat Yahudi, tembok ratapan yang merupakan sisa peninggalan Bait Suci menjadikan tempat ini sebagai rumah ibadah utama. Bagi umat Kristiani, Yerusalem merupakan kota di mana Yesus disalibkan, mati dan bangkit pada hari Paskah. Tidak heran banyak umat Kristiani dari seluruh penjuru dunia datang berziarah ke Yerusalem. Nah Bu, saya mau tanya, kalau misalnya orang-orang berziarah pasti dibawa ke sini kan, ke Yerusalem. Ini Bukit Zaitun ya namanya ya. Kenapa dibawa ke sini? Karena Bukit Zaitun ini dikenal sebagai tempat suci, di mana dipercaya Tuhan Yesus naik ke surga dari tempat ini. Banyak sih tempat bersejarah ya di Yerusalem, misalnya Taman Getsemani, tempat Tuhan Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, gereja Doa Bapa Kami. Banyak lah, semua tertulis di Alkitab. Salah satu tempat bersejarah yang banyak dikunjungi umat Kristiani adalah kapel kenaikan Yesus ini. Kapel yang dikenal dengan nama Chapel of Ascension ini bisa dibilang menjadi lambang keharmonisan antar umat beragama. Kapel yang banyak dikunjungi oleh umat Kristiani nyatanya justru dikelola oleh umat Muslim Yerusalem. Dulunya ada gereja yang dibangun pada abad keempat untuk memperingati kenaikan Yesus. Gereja asli sudah hancur digantikan dengan bangunan masjid yang dibangun pada abad ke-12. Ya, kapel untuk beribadah umat Kristiani pernah digunakan sebagai masjid selama 300 tahun. Di dalam kapel terdapat batu yang dipercaya sebagai tempat berpijak Yesus saat naik ke surga. Jadi di sini adalah tempat yang diyakini sebagai tempat Tuhan Yesus naik ke surga. Ini berupa batu. Batunya itu sebenarnya ada dua bagian, yang satu di sini, yang satu lagi dikirim ke Vatikan sebagai bagian dari sejarah. Gereja yang tidak boleh dilewatkan oleh umat Kristiani adalah Gereja Santa Ana ini. Terletak di Muslim Quarter, kota Yerusalem, Gereja Santa Ana diyakini sebagai lokasi kelahiran Bunda Maria. Tidak hanya sebagai tempat berziarah, Gereja Santa Ana dikenal memiliki struktur bangunan yang mampu menghasilkan gema dan akustik terbaik. Tidak heran peziarah yang datang ke Gereja Santa Ana selalu menyempatkan diri untuk menyanyi. Umat Kristiani yang berziarah ke kota tua Yerusalem biasanya juga mengunjungi tembok ratapan. Dulunya, tembok ini memiliki panjang 485 meter. Tapi sekarang, hanya 60 meter saja yang tersisa dan masih digunakan sebagai tempat berdoa dan beribadah bagi umat Yahudi. Pak Pendeta, ini kan tempat suci untuk umat yang beragama Yahudi. Kenapa di sini dianggap suci? Karena di ini pernah berdiri Bait Allah Salomo, ya, Bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo, dan itu kudus bagi orang Yahudi. Dan kemudian dihancurkan pada kerajaan Babel, dihancurkan, ya, sampai dengan kemudian dibangun lagi oleh Herodes dan dihancurkan pada zamannya Raja Titus. Dan sejak itu mereka tidak punya lagi tempat ibadah. Nah, ini hanya peninggalan, sisa dari peninggalan Bait Allah Salomo. Tidak hanya umat Yahudi saja yang bisa berdoa di tembok ratapan. Semua peziarah dari berbagai belahan dunia dapat berdoa dan meletakkan kertas berisi doa pada sela-sela batu di tembok ratapan.
Saya sudah berdoa dan menempelkan harapan saya di tembok ratapan. Semoga terkabul. Amin. Kota Lama Yerusalem yang luasnya tidak sampai 1 km persegi memiliki sejarah panjang. Tahun 1982, UNESCO menetapkan Kota Tua Yerusalem sebagai situs warisan dunia. Andreas Trijaya, Ricky Bolivar, Benjamin Franciscus, Yerusalem.